Rasa tak terbalas episode 56. Rumah Baskara. Setelah ayah Andrian pergi bersama Ibu Wulan ke kampung halamannya, rumah keluarga Baskara menjadi sangat sepi. Tak banyak aktivitas yang berlangsung di sana. Suasana ini memberi kesan hening, bahkan sedikit melankolis. Di kamarnya, Alisa yang baru saja diantar pulang oleh Arsya merasa sangat lelah. Dengan tubuh lemas, dia menjatuhkan dirinya ke atas tempat tidur. Wajahnya terlihat kusut dan tatapannya kosong. Ia tahu bahwa keesokan harinya mereka akan berangkat, tapi koper yang harus ia kemas masih tergeletak di sudut ruangan, tak tersentuh. "Aku tidak mau melakukannya," gumam Alisa dengan nada malas sambil memejamkan mata, seolah berharap tugas itu akan menghilang begitu saja. Tanpa disangka, suara familiar terdengar dari arah pintu. "Kalau begitu biar aku saja yang melakukannya." Alisa tersentak dan langsung bangkit dari tempat tidur. Matanya membulat saat melihat Niko berdiri di ambang pintu kamarnya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dengan nada terkejut. Niko menundukkan kepalanya, seakan sedang menyusun keberanian untuk berbicara. "Ada sesuatu yang harus aku katakan padamu," jawabnya pelan, suaranya terdengar serius. Melihat sikapnya, Alisa menghela napas panjang. Ia beranjak dari tempat tidur, melangkah mendekat. "Baiklah, katakan apa yang ingin kamu sampaikan," ucapnya sambil menyilangkan tangan. Niko perlahan berlutut di hadapannya, membuat Alisa terkejut sekaligus bingung. Dia menggenggam tangan Alisa dengan erat, tatapannya dipenuhi penyesalan. "Aku tahu, aku salah. Sepenuhnya salah. Aku seharusnya tidak mengatakan hal-hal itu padamu dulu. Tetapi aku merasa sangat bersalah setiap kali mengingatnya," ucap Niko, suaranya bergetar. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sebelum melanjutkan. "Saat aku mendengar bahwa kamu menikah dan meninggalkanku, aku merasa seperti kehilangan segalanya. Aku tidak bisa berpikir jernih. Rasanya seperti dunia runtuh di depanku. Aku mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak pernah keluar dari mulutku." Wajah Niko terlihat penuh luka batin yang selama ini ia sembunyikan. "Kamu tidak tahu, Alisa, betapa aku merindukanmu selama 8 tahun ini. Tidak ada satu hari pun yang berlalu tanpa aku memikirkanmu. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak bisa melupakanmu." Kata-katanya membuat Alisa terdiam, hanya menatap pria di depannya dengan tatapan kosong, tak mampu berkata apa-apa. "Aku tahu ini mungkin terdengar konyol," lanjut Niko dengan suara yang semakin lirih, "tapi kamu adalah satu-satunya wanita yang pernah menyentuh hatiku. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan tempatmu. Bahkan selama ini, aku tidak pernah menyentuh wanita lain. Hanya kamu yang bisa membuatku merasa hidup. Kamu adalah segalanya bagiku." Ruangan itu menjadi sunyi. Hanya terdengar suara napas Niko yang berat, mencoba menahan emosinya. Alisa menatapnya dengan ekspresi rumit, hatinya bergejolak mendengar pengakuan yang begitu tulus. Di antara rasa terkejut, haru, dan kebingungan, ia hanya bisa berdiri di tempatnya, tak tahu harus berkata apa. Alisa, yang tak pernah menyangka mendengar pengakuan panjang penuh emosi itu, hanya bisa berdiri membeku. Ia tidak tahu harus merespons bagaimana. Kata-kata Niko begitu manis, menyentuh, dan jujur, membuatnya sulit untuk berpaling atau memotong ucapannya. Melihat ekspresi tertegun di wajah Alisa, Niko tertawa kecil, meskipun matanya masih basah.
Kamu tidak perlu menjawab apa-apa sekarang. Aku hanya ingin kamu mendengarkanku. Itu saja, katanya, mencoba menguasai emosinya. Aku tahu, Alisa, aku telah melakukan banyak kesalahan di masa lalu, dan aku tidak berharap kamu memaafkanku begitu saja. Tapi aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Hari itu, ketika aku melihatmu di luar rumah besar bersama Jenny, aku seperti tersambar petir. Rasanya aku ingin berlari memelukmu dan memohon agar kamu tidak meninggalkanku lagi. Tapi kemudian aku sadar, kamu mungkin sudah memiliki kehidupan sendiri, bahkan seorang suami dan mungkin anak-anak. Dan itu menghancurkanku. Nada suaranya semakin berat dan emosional. Kita telah kehilangan 8 tahun karena kebodohanku, Alisa. 8 tahun yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan kembali. Tapi aku tidak ingin membuang waktu lagi. Aku ingin menghabiskan setiap momen bersamamu. Aku ingin menciptakan kenangan bersamamu, memulai keluarga denganmu. Aku ingin kita memiliki anak, melihat mereka tumbuh besar, menyekolahkan mereka, melihat mereka kuliah, dan akhirnya menikah. Aku ingin tua bersamamu, Alisa. Nico menggenggam tangan Alisa lebih erat, lalu menciumnya dengan penuh rasa sayang. Kamu tidak perlu memaafkanku sekarang. Jika kamu marah, hukum aku. Jadikan aku budakmu, aku akan melakukan segalanya. Aku akan mencuci pakaianmu, membersihkan rumah, bahkan memasak untukmu. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Tapi tolong, berhentilah melakukan sandiwara itu dengan Jason. Aku tahu itu hanya akting, tapi aku tidak sanggup melihatmu bersama pria lain. Itu menyiksaku, Alisa. Mata Nico mulai basah kembali. Ia menundukkan kepalanya, membiarkan emosinya mengalir. Aku janji, aku akan selalu mendengarkanmu. Aku akan meminta izinmu jika harus pergi. Aku akan menjadi apapun yang kamu inginkan, Alisa. Tapi, kumohon, beri aku kesempatan. Alisa akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Dengan suara tenang namun tegas, dia berkata, "Cukup, Nico. Aku tidak mau mendengar lebih banyak. Pergi dan kemasi kopernya." Mendengar itu, Nico terdiam sejenak, kebingungan. Apa kamu memaafkanku setelah itu? Tanyanya dengan nada penuh harap, matanya masih merah karena air mata. Alisa menghela napas, lalu berjalan kembali ke tempat tidurnya. Kita akan lihat nanti, Nico. Untuk sekarang, lakukan saja apa yang aku katakan, jawabnya sambil menatapnya dengan tatapan campuran antara kelembutan dan kebingungan. Nico segera berdiri, menyeka air matanya, dan mengangguk dengan penuh semangat. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia bergegas ke sudut ruangan untuk mengemasi koper Alisa, seolah-olah itu adalah tugas terpenting dalam hidupnya. Sementara itu, Alisa hanya memandangnya dengan ekspresi rumit, mencoba memahami apa yang sebenarnya ia rasakan di balik semua emosi itu. Pagi itu, Julian bangun lebih awal dari biasanya. Ia langsung menuju kamar mandi untuk mandi cepat, sebelum memeriksa ulang semua persiapan perjalanan mereka. Penerbangan pribadi mereka dijadwalkan pukul 9, dan ia ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Setelah memastikan segalanya sesuai rencana, Julian memutuskan untuk membangunkan Jenny. Duduk di tepi tempat tidur, ia mengguncang bahu istrinya dengan lembut. "Jenny, bangun. Sudah waktunya," ucapnya penuh perhatian.
Jenny hanya menggeliat kecil sambil bergumam setengah mengantuk, 5 menit lagi. Julian menghela napas panjang dan berkata, penerbangan kita jam 9. Sekarang sudah pukul 8. Jika kamu terus tidur, kita tidak akan sempat. Jenny perlahan membuka matanya, tersenyum manis, dan berkata dengan nada lembut, "Selamat pagi, Tuan Julian." Julian membalas senyumnya. "Selamat pagi, Nyonya Jenny. Sekarang, ayo bangun. Kita harus berangkat dalam 20 menit." Meski masih malas, Jenny akhirnya mengangguk dan menyeret dirinya keluar dari tempat tidur menuju kamar mandi. Ketika Jenny keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah, dan aroma sabun yang segar memenuhi kamar. Ia terkejut menemukan pakaian dan sepatu sudah tertata rapi di atas tempat tidur. Julian, seperti biasa, sudah memilihkan semua yang ia perlukan. Jenny tersenyum sambil mengusap pakaian yang telah dipilih Julian untuknya. Pikiran tentang betapa beruntungnya ia memiliki suami seperti Julian membuat senyumnya semakin lebar. Tiba-tiba, sepasang tangan hangat melingkari pinggangnya dari belakang. Jenny terkejut, tapi senyumnya tidak pudar. "Mengapa kamu tersenyum seperti itu?" Julian bertanya, kepalanya bersandar di bahu istrinya. Jenny menoleh sedikit dan berkata lembut, "Aku hanya bersyukur kepada Tuhan karena telah memberiku suami sepertimu." Julian tersenyum hangat dan berbisik, "Aku mencintaimu." Ia mencium leher Jenny dengan lembut, lalu bergerak ke bahunya, meninggalkan jejak kehangatan di setiap sentuhan. Jenny terkekeh sambil mendorong Julian menjauh. "Berhenti menggoda. Aku harus bersiap." Julian tertawa kecil. "Itu jet pribadi, jadi kita bisa menunggu sedikit lebih lama." Jenny menggeleng tegas. "Yang lain juga menunggu, Julian. Kita tidak boleh membuat mereka terlambat." Dengan nada menggoda, Julian berkata, "Mereka bisa menunggu. Aku hanya ingin bersamamu sedikit lebih lama." Jenny hanya memutar matanya sambil mendorong Julian keluar dari kamar. "Sekarang pergilah. Aku harus ganti baju." Sambil tertawa kecil, Julian berkata, "Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengecek Alisa. Jangan terlalu lama, ya." Setelah Jenny dan Alisa selesai bersiap, mereka meninggalkan rumah besar. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang 15 menit. Julian memimpin mereka keluar, memastikan semua koper sudah dimasukkan ke mobil. Dengan senyuman kecil, ia berkata, "Ayo berangkat. Liburan kita dimulai sekarang." Jenny, yang kini terlihat lebih segar dan anggun dalam pakaian pilihannya, menggandeng lengan Julian sambil tersenyum, merasa bahwa hari itu akan menjadi awal dari perjalanan yang indah. Rumah keluarga Arkatama. "Dengarkan aku baik-baik, Farah. Jika ada sesuatu yang terjadi, segera hubungi Yuda. Setelah itu, kalian berdua harus langsung meneleponku." "Apa kalian paham?" ujar Bima dengan nada serius. Yuda dan Farah mengangguk hampir bersamaan, meski terlihat lelah. Ini adalah kali ketiga Bima mengulang-ulang perintahnya. Dari pintu masuk, Yasmin berseru dengan nada tak sabar, "Jika kamu tidak keluar sekarang, aku akan pergi sendiri." Sambil mengangkat tasnya, Bima melirik Farah, "Jaga dirimu baik-baik. Pastikan kau makan dengan benar, oke? Aku akan kembali dalam seminggu." Ia berbalik ke arah Yuda, menatapnya tajam. "Dan kau,
pastikan dia aman. Ingat apa yang sudah kukatakan. Yuda mengangguk dengan tenang. Jangan khawatir, bro. Aku akan menjaganya. Namun, Bima tidak selesai. Dengan ekspresi penuh peringatan, ia menambahkan, kalau kau memutuskan untuk menginap, pastikan kalian tidak tidur di kamar yang sama. Apa aku sudah cukup jelas? Yuda dan Farah lagi-lagi hanya mengangguk, kali ini dengan ekspresi canggung. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Bima akhirnya pergi bersama Yasmin, yang menunggunya dengan sabar di mobil. Begitu mobil Bima menghilang dari pandangan, Farah langsung menarik Yuda ke kamarnya. Jadi, akhirnya sahabatmu pergi juga? Tanya Yuda sambil duduk di kursi dekat meja belajar Farah. Farah mengangguk pelan. Ya, dia memutuskan untuk pergi, jadi aku tidak menghentikannya. Yuda menatapnya dengan ekspresi datar dan berkata terus terang, aku tidak terlalu menyukainya. Farah mendesah, lalu menatap Yuda dengan alis terangkat. Jangan berkata seperti itu, Yuda. Dia sahabatku. Yuda tetap bersikeras. Mungkin dia sahabatmu, tapi aku tetap tidak menyukainya. Farah tertawa kecil, mencoba meredakan suasana. Baiklah, baiklah. Kau tidak perlu menyukainya. Aku mengerti. Setelah hening beberapa saat, Yuda bertanya dengan nada khawatir, Farah, kau yakin akan baik-baik saja tinggal sendirian malam ini? Farah mengangguk dengan penuh keyakinan. Tentu saja. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Yuda menghela napas panjang, merasa tidak yakin. Kalau begitu, ikutlah ke tempatku. Kau bisa menginap di sana. Namun, Farah langsung menggeleng. Tidak perlu. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Meski masih cemas, Yuda akhirnya menyerah. Baiklah, tapi jika ada apa-apa, segera hubungi aku, oke? Farah mengangguk, tersenyum lembut. Tentu. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Yuda menghela napas lega. Meski ia tahu malam itu ia tetap tidak akan sepenuhnya tenang. Di tempat lain, dalam sebuah ruangan dengan pencahayaan redup, Argo duduk santai di kursinya sambil menyesap segelas minuman. Senyum penuh arti terukir di wajahnya, ketika salah satu bawahannya masuk dan memberikan laporan. Mereka akan pergi berlibur, Tuan, kata bawahan itu dengan suara penuh hormat. Argo mengangguk perlahan, matanya menyipit seolah mempertimbangkan sesuatu. Biarkan mereka menikmatinya. Selagi bisa, ucapnya dengan nada yang syarat dengan ancaman tersirat. Bawahan itu tampak ragu. Jadi, kita tidak akan melakukan apa-apa, Tuan. Argo tertawa kecil, lalu bertanya balik, seluruh keluarga Baskara sudah keluar, bukan? Ya, Tuan. Semuanya, jawab bawahannya sambil mengangguk yakin. Bagaimana dengan keluarga Arkatama dan Pratama? Tanya Argo, nadanya datar, tetapi penuh arti. Tuan, kami rasa keluarga Pratama terlalu kuat untuk disentuh saat ini. Tapi, anggota termuda keluarga Arkatama, Nona Farah, saat ini berada sendirian di kediaman keluarganya, jelas bawahan itu sambil menunduk. Argo menyipitkan mata, lalu terkekeh pelan. Apakah kau benar-benar berpikir yang Bima akan meninggalkan adiknya tanpa perlindungan apapun? Dia terlalu cerdas untuk itu. Bawahan itu tersenyum samar, tetapi tetap menunduk hormat. Anda tinggal beri perintah, Tuan.
Kami akan mengurus segalanya. Senyum licik kembali menghiasi wajah Argo. Baiklah. Kalau begitu, mari kita beri mereka sedikit kejutan. Tidak ada salahnya bersenang-senang di sini, bukan? Bawahan itu tersenyum lebar, menyeringai seperti sudah memahami maksud atasannya. Kami siap, Tuan. Argo berdiri, melangkah dengan tenang sambil menyesap minumannya untuk terakhir kali. Siapkan semuanya. Kita akan mengunjungi Nona Farah dan menghabiskan malam yang menarik dengannya. Dengan perintah itu, bawahan tersebut segera bergegas keluar untuk mempersiapkan rencana mereka. Sementara Argo tersenyum puas, seperti seorang pemain catur yang baru saja menyusun langkah terakhirnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.